A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sekarang sedang berada di rumah masing-masing, stay at home, tetapi tentu juga kita tidak boleh melupakan kewajiban kita, tugas kita sebagai siswa atau pelajar, yaitu melaksanakan pembelajaran. Walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, kita lakukan pembelajaran secara daring, yakni melanjutkan materi yang sebelumnya, khususnya untuk kelas 10 IPA 1, yakni kita masuk di materi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Tentunya sebelum Pak Guru menyampaikan materi, diharapkan kalian semuanya yang ikut atau mengikuti pembelajaran daring ini, sedianya kalian absen untuk Pak Guru masukkan di jurnal pembelajaran, kemudian akan menjadi penilaian kehadiran untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kita lanjut. Sebelumnya kita seperti biasanya melaksanakan pembelajaran dengan mengawalinya dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Baik, kita memasuki materi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Selanjutnya adalah isi daripada materi ini atau presentasi. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, uraian materi, kemudian lembar penugasan. Adapun lembar jawaban kalian masing-masing nantinya sebagai tugas di rumah dan nanti dikirimkan kembali di classroom, di foto ataupun diketik lewat file dokumen, kemudian diupload. Ya, masuk di dalam pendahuluan. Kompetensi inti, yakni dalam pembelajaran kali ini diharapkan siswa memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup sebagai seorang muslim yang taat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam kehidupannya tidak boleh meninggalkan pedoman, yakni pedoman Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Adapun kompetensi dasar, pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara-cara fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, menerapkan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam di dalam sisi muamalah atau perbuatan kesehariannya. Selanjutnya indikator. Indikator, siswa mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dan Hadis. Siswa dapat menjelaskan fungsi Al-Quran dan Hadis. Siswa dapat menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup dalam kesehariannya. Uraian materi.
uraian materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatin nabi." Artinya adalah telah kutinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Apa itu? Yakni kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi, yakni hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Imam Ahmad. Hadis ini merupakan penegasan bahwa seorang mukmin harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis jika ingin selamat. Allah Ta'ala bahkan memberikan ancaman berat bagi siapapun yang mengabaikan peringatannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dia Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Toha ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit di dunia dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga ketika kita mengaku diri kita sebagai seorang yang beriman, tentunya kita harus melakukan segala hal, segala sesuatu berpedoman di dalam pedoman hidup kita sebagai seorang mukmin, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Yakni Al-Quran adalah firman Allah dan Al-Hadis adalah sabda atau perkataan atau perbuatan ataupun ketetapan yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah pengertian Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Pengertian Al-Quran adalah kalam atau firman. Kalau ditanya apa itu kalam, kalam atau firman yaitu adalah perkataan. Tapi itu istilah kalau kita sebagai seorang hamba. Tetapi kalau kalau berbicara perkataan Tuhan, itulah yang dinamakan kalam. Yang membedakan yakni Khalik yang menciptakan dan yang diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu firman-Nya, baik huruf maupun maknanya, dia bukan makhluk dari Allah. Al-Quran berasal dan kepadanya dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepadanya lah segala sesuatu kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Ruhul Amin adalah Jibril. Malaikat Jibril itu nama lainnya adalah Ruhul Amin atau Ruhul Kudus, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, persetujuan dari Nabi SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam, dan hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran. Dan selanjutnya juga ijma dan qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dalam kehidupannya. Yang kedua adalah Al-Quran dapat menjadi obat atau syifa
Di dalam Al-Quran disebutkan atau Allah berfirman, Al-kitabu atau Al-Qur'anu ma huwa syifa. Al-Quran dia adalah sebagai obat, dimana segala sesuatu itu ketika terjadi kepada manusia, baik itu sakit lahir maupun batin, maka insya Allah di dalam Al-Quran itu ada petunjuk untuk menjadikan penyembuh bagi orang-orang yang sakit itu sendiri. Kemudian yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah sebagai pembeda antara hak dan batil, yakni Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda antara yang hak, yang benar, atau yang batil, atau yang salah. Fungsi daripada al-hadis atau sunnah yang berasal dari Nabi, yakni yang pertama adalah menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Maka dalam hal ini keduanya bersama-sama menjadi sumber hukum. Fungsi al-hadis yang kedua adalah memberikan perincian atau penjelasan secara rinci dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi masih mujmal. Apa itu mujmal? Mujmal sifatnya masih umum, sehingga hadis itu lebih mengerucutkan atau memerinci hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang sifatnya umum. Kemudian memberikan takyid atau persyaratan ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak, dan memberikan tahsis, penentuan khusus ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Misalnya perintah mengerjakan sembahyang atau sholat, kemudian membayar zakat, menunaikan haji. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan jumlah Al-Quran dan bagaimana cara-cara melaksanakan sholat. Tidak terperinci nisab zakat, juga tidak dipaparkan cara melakukan haji. Akan tetapi hal itu ditulis di dalam hadis. Kemudian Al-Quran mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak. Yang ketiga, fungsi al-hadis menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Di dalam hal ini hukum-hukum atau aturan-aturan itu hanya berdasarkan al-hadis semata-mata. Misalnya larangan beristri yang satu keturunan atau sepersusuan. Jadi ketika ada orang laki-laki mau menikahi seorang perempuan, tetapi dia kepingin memadu atau berpoligami, itu tidak boleh yang sedarah, artinya adiknya istri ataupun kakaknya istri, atau sekaligus kita menikahi keduanya, kakak beradik, itu tidak boleh. Ataupun ketika kita mempunyai ibu asuh, anaknya ibu asuh tersebut punya anak kandung, dan ibu asuh itu pernah menyusui kita di waktu kita masih kecil, maka kita tidak boleh menikah dengan anaknya ibu asuh tersebut, karena secara tidak langsung anaknya ibu asuh kita yang menyusui kita di waktu kecil itu adalah sebagai nasab kita, nasab sepersusuan, maka haram hukumnya untuk dinikahi. Ya, kemudian selanjutnya adalah lembar tugas. Ada 5 pertanyaan yang tentunya sudah terdapat di dalam penjelasan sebelumnya. Kelima pertanyaan ini nantinya dikerjakan melalui Word atau file, nanti ditulis tangan juga silahkan, difoto boleh, diupload boleh, silahkan. Dan selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita masuk di materi hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Untuk pertemuan kali ini terkait materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, maka Pak Guru rasa cukup. Selanjutnya adalah 5 soal ini dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk mengisi keluangan waktu kita, pembelajaran kita
materi selanjutnya akan menyusul berikutnya, dan nanti tolong tetap diperiksa atau dicek di Google Classroom-nya sehingga jangan sampai ketinggalan baik itu materi ataupun tugas selanjutnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.